Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa yang tenang. Kenapa tenang? Karena tidak punya masalah dengan Allah. Sejak di dunia sudah mengenal Allah, dekat dengan Allah. Ketika waktu itu bertemu dengan Allah, jiwanya tenang. Karena dia mengikuti petunjuk yang diberikan oleh Allah, mengikuti Al-Quran. Ada sebuah hadis yang cukup menarik dari Ibnu Asyakir, bahwa Rasulullah bersabda kepada seorang lelaki, Qulillahumma ini as'aluka nafsan bika mutmainatan tu'minu biliqa'ika wa tardo biqada'ika wa taqna'u bi'ata'ika. Katakanlah, ya Allah, sungguhnya aku memohon kepada Engkau jiwa yang hanya tenang kepada Engkau, beriman kepada hari bersua dengan Engkau, dan ridho dengan keputusan Engkau, dan menerima dengan tulus pemberian Engkau. Ini adalah sebuah doa agar jiwa kita selalu tenang. Ketenangan itu ketika kita ridho bahwa Allah sebagai Tuhan kita. Raditu billahi robba. Ridho menjadikan Allah sebagai Tuhan. Wabil islami dina. Itulah sumber kepuasan. Maka di akhirat nanti orang-orang yang seperti ini, yang bersih hatinya, akan dipanggil. Irji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat bahagia di mana saja Anda berada, semoga malam Anda bisa dilewati dengan penuh gembira karena selalu bersama dengan Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman, sudah bersumpah, wal-lail, demi malam. Allah yang maha tinggi, Subhana Rabbiyal A'la, maha suci Tuhan kita yang maha tinggi. Dan pada kesempatan kali ini kita lanjutkan tadarus kita, tahapan menggapai kesuksesan dunia akhirat dengan cara Al-Quran. Hari ini kita sampai kepada surat ke-10 dari tertib nuzul, yaitu surat Al-Fajr. Dan kalau dari susunannya ini ternyata sangat tertib. Setelah malam maka turun surat Al-Fajr. Bahwa kehidupan itu tidak selalu sulit, tidak selalu kalah. Perjuangan itu tidak selalu kalah. Bayangkan bahwa surat ini turun dalam situasi di mana dakwah Nabi terus merangkak, bergerak, bertumbuh, tetapi orang-orang lemah yang ikut kepada Nabi, terutama para budak, banyak yang disiksa. Sehingga dalam surat Al-Lail disebutkan bahwa di tengah gelapnya malam masih ada orang yang derma, yang rela demi menegakkan cahaya kebenaran. Habis gagal terbitlah sukses, habis gelap terbitlah terang. Maka jangan menyerah, sahabat-sahabatku. Ketika kamu sedang berupaya menggapai cita-citamu, bila hari ini masih dalam posisi kesulitan, masih dalam posisi kegagalan, ingatlah bahwa keberhasilanmu akan dicapai. Setelah habis kegagalan, maka kesuksesan itu akan segera kamu raih. Salah satu hal yang menjadi pembeda, yang menjadi membuat masyarakat Mekah pada waktu itu merasa tidak nyaman dengan apa yang dibawa oleh Nabi adalah mengenai
cara pandang baru, mindset baru mengenai ukuran keberhasilan. Mereka mengukur keberhasilan itu dengan banyak harta, dengan punya kekuasaan, dan lain sebagainya. Inilah yang diluruskan, inilah yang diterangi oleh cahaya Islam ketika hadir ke dunia ini. Apakah demikian? Harta, tahta, ya wanita yang menjadi ukuran kesuksesan? Wal fajri, demi fajar, wal lailil asri, wal layalin asri, dan malam yang 10, artinya malam yang agung, malam 10 Muharram, dan tanggal 10 lainnya yang di bulan-bulan yang mulia, wasyab'i wal watri, dan sholat yang genap atau yang ganjil, walaili idha yasri, dan malam apabila berjalan. Kekuasaan, jabatan, harta itu berjalan seperti berjalannya malam. Mereka tidak kekal, mereka pada akhirnya akan menghilang, digantikan oleh yang baru, sebagaimana malam digantikan oleh terbitnya fajar. Hal fi dzalika qasamul lidhi hijrin, pada yang demikian terdapat sumpah bagi orang-orang yang punya akal. Al-hijr artinya akal. Al-hijr itu secara bahasa berarti pembatas, yang membatasi. Karena orang yang mempunyai akal cirinya adalah dia membatasi dirinya dari melakukan sesuatu yang salah, melakukan sesuatu yang merusak. Tak penting ilmunya banyak, kalau dia misalnya banyak melampaui batas-batas kebenaran, maka dia sebenarnya sama dengan tidak punya hijr, akal. Kamar itu disebut al-hijr karena dia ada pembatasnya. Maka kata Allah, hal fi dzalika qasamul lidhi hijr, Allah bersumpah dengan fajar, dengan tanggal 10, dengan witir dan genap, dengan malam yang berlalu. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Apakah benar ukuran kesuksesan itu ketika teknologinya tinggi, memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi? Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad? Iram adatil imad, penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi. Iram adalah putra Sam, putra Nuh, keturunan Nabi Nuh yang tersisa. Mereka memiliki tubuh yang besar, tapi karena durhaka terhadap aturan Allah, terhadap syariat Allah, maka mereka dihancurkan. Apakah itu ukuran kesuksesan, ukuran kemuliaan? Ketika berhasil membangun gedung yang tinggi, tapi kemudian habis oleh bencana. Alam allati lam yukhlaq misluha fil bilad, yang belum pernah sebelumnya bangunan itu diciptakan yang seperti itu, artinya luar biasa. Wassamud alladziina jabu sohra bilwad, dan kaum Samud yang memahat batu-batu di lembah-lembah. Setelah kaum Ad musnah, datang kaum Samud. Mereka bahkan batu itu dijadikan bangunan, dipahat menjadi bangunan yang megah. Artinya mereka memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Wa Fir'aun adut autad, dan Fir'aun yang memiliki piramid-piramid. Alladzina tagaw fil bilad, mereka yang berbuat sewenang-wenang di dalam negeri. Jadi ingat dalam surat Al-Alaq, kala innal insana layatgo anro ahustagna. Dalam surat Al-Lail, wa amma man bahila wastagna. Jadi sebab orang melampaui batas adalah karena istagna, merasa dirinya berkuasa, sudah cukup, sehingga pa'aksyaru fihal basan, mereka banyak membuat kerusakan
di dalam negerinya. Kalau mereka hidupnya senang, tetapi masyarakatnya yang miskin semakin miskin, yang kaya semakin kaya, terjadi ketimpangan, terjadi ketidakadilan, kriminalitas di mana-mana, kebodohan terus bertambah, kemiskinan terus bertambah, pengangguran terus bertambah, maka hal seperti ini tentu tidak akan dibiarkan oleh Allah, karena mereka merusak sebenarnya, meskipun mereka merasa adalah membangun. Fasawba alaihim rabbuka sauta adab. Maka karena itu mereka diberikan, ditimpa cemeti, siksa cemeti. Jadi kalau cemeti itu artinya alat pukul yang ketika dia dipukulkan itu bercampur antara cemeti dengan darah, itu artinya saking kerasnya. Inna rabbaka labil mirsad, karena sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi. Jadi tidak perlu khawatir bahwa ketika waktu itu zaman Nabi berjuang, orang-orang yang masuk Islam itu diawasi, diikuti, dikuntit kemana mereka bergerak, sehingga banyak para sahabat yang merasa takut oleh intel-intel tokoh-tokoh Mekah pada waktu itu. Inna rabbaka labil mirsad, sesungguhnya Tuhanmu juga maha mengawasi. Intel-intel pun diawasi oleh Tuhanmu. Ada sebuah hadis yang menarik yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim. Rasulullah pernah bersabda, ya Mu'ad, innal mu'mina ladayil haqqi asyir. Ya Mu'ad, innal mu'mina la yaskunu ra'uhu wala ya'manu dribuhu hatta yukhlab jisru jahannam khalfa dakhri. Ya Mu'ad, innal mu'mina qayyadahul Qur'an an kasyirin min syahwatihi wa an ayyahlaka fiha huwa biidnillah azza wa jalla. Wal Qur'an daliluh wal khawfu mahjatuh wasyauku mutituh wassalatu kahfuh wasyaumu zannatuh wassadaqatu fikakuh wasidku amiruh wal haya'u wajiruh warabbuhu azza wa jalla mi wara'i dalika kullihi bil mirsyad. Hai Mu'ad, sesungguhnya orang mukmin itu menjadi tawanan Tuhan yang hak. Hai Mu'ad, sesungguhnya orang mukmin itu tidak dapat terbebas dari ketakutannya dan tidak merasa aman dari kekhawatirannya sebelum ia meninggalkan jembatan jahanam berada di belakang punggungnya. Hai Mu'ad, sesungguhnya orang mukmin itu diikat oleh Al-Quran terhadap kebanyakan nafsu syahwatnya dan terhadap hal-hal yang membinasakan dirinya karena terjerumus ke dalamnya dengan seizin Allah. Maka Al-Quran adalah petunjuk jalannya, takut kepada Allah adalah alasannya, dan rindu kepadanya merupakan kendaraannya. Salat adalah gua perlindungannya, puasa adalah bentengnya, sedekah adalah kebebasannya, dan kejujuran adalah pemimpinnya, malu adalah pembantunya, dan Allah di belakang itu semuanya selalu mengawasinya. Warabbuhu azza wa jalla mi wara'i dalika kullihi bil mirsyad. Jadi Allah itu selalu mengawasi. Apa pelajaran yang bisa kita ambil sebagai irsadul amal atau petunjuk amal yang bisa kita lakukan? Saya menyimpulkan bahwa yang paling bisa kita laksanakan, kita memiliki optimisme dalam perjuangan. Dalam situasi sulit seperti apapun, maka jangan menyerah, karena habis kegagalan, terbitlah kesuksesan. Kalau kamu ingin mendapatkan kesuksesan sebagaimana nasihat orang-orang yang sudah sukses, habiskan dulu kesuksesan itu sehingga tidak ada sisa lagi, sehingga yang tersisa adalah tinggal kegagalan. Jangan menyerah hanya karena kamu menghadapi malam, karena malam itu akan segera berlalu. Apa yang menjadi sumber kebahagiaan itu atau tolok ukur kesuksesan itu? Dalam surat Al-Fatihah kita sudah menyampaikan bahwa
Yang menjadi visi hidup paling tinggi seorang manusia sesuai dengan petunjuk dari Al-Quran adalah ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Maka ciri kesuksesan seseorang itu adalah alladzina an'amta alaihim ghairil maghdub waladdallin. Orang yang diberi nikmat oleh Allah, tidak dimarahi dan juga tidak sesat. Maka kita sering menyebut mardhatillah adalah cita-cita tertinggi itu, tujuan tertinggi itu adalah untuk menggapai ridho Allah, ridho ilahi. Tentu ini menjadi tujuan setiap orang. Tetapi bagaimana ukuran bahwa Allah ridho kepada kita? Maka pada waktu itu banyak orang-orang yang menjadikan ukuran keriduan Allah itu, ukuran kesuksesan dunia akhirat itu adalah ketika mereka memiliki banyak harta. Benarkah demikian? Kita akan lihat dalam surat Al-Fajr ayat 15-20 ini. Mari lanjutkan tadarus kita. Fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Maka manusia itu ketika mereka diuji oleh Tuhannya, kemudian diberi nikmat, maka mereka berkata, Tuhanku memuliakanku. Jadi manusia ketika diuji, ini bahasanya ujian. Ini menggambarkan bahwa nikmat atau harta itu bukanlah ukuran pencapaian keberhasilan. Nikmat atau harta itu adalah ujian. Jadi belum ini, hasilnya belum, hasil ujiannya belum, ijazahnya belum dapat kelulusan. Kalau masih hanya dapat harta itu baru ujian. Kelulusannya adalah disodakohkan tidak, dibagikan tidak, digunakan tidak sesuai dengan apa petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ukuran itu harta atau tahta, maka yang paling sukses itu, yang paling mulia itu tentu adalah kaum Ad, kaum Samud, dan Fir'aun. Tapi ternyata tidak. Mereka semua disiksa oleh Allah. Mereka dimarahi oleh Allah karena tidak mengikuti petunjuk Allah. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Dan apabila Tuhannya mengujinya lalu membatasi rizkinya, maka dia berkata, Tuhanku menghinakanku. Ketika orang tidak punya harta yang banyak, kecenderungan manusia itu merendahkannya. Miskin, fakir, merendahkannya, tidak menganggap mulia. Karena tadi yang jadi ukuran adalah harta, rizki, atau nikmat. Kalla, kata Allah, kalla balla tukrimunal yatim. Bukan demikian. Bukan ukuran kesuksesan itu, ukuran kemuliaan itu bukan harta, bukan rezeki yang banyak itu. Tetapi ukuran kemuliaan itu balla tukrimunal yatim. Mereka itu tidak mulia karena tidak memuliakan terhadap anak yatim. Mereka menganggap anak yatim itu tidak ada gunanya karena tidak banyak hartanya. Maka mereka telantarkan. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan sebaik-baik rumah adalah yang di rumah itu ada anak yatim dan diperlakukan dengan baik, dan seburuk-buruk rumah adalah mereka yang di dalam rumahnya ada anak yatim dan diperlakukan dengan buruk. Kata Nabi, ingat bahwa antara aku dan orang yang memelihara anak yatim di surga itu seperti ini. Jadi berdekatan.
Nabi dengan orang yang memelihara anak yatim. Begitu Islam itu memuliakan orang yang dianggap oleh pada umumnya manusia rendah. Itulah hakikat kemuliaan. Itulah ukuran kemuliaan, ukuran kesuksesan dan kebahagiaan seseorang. Wala tahaduna ala tu'amil miskin. Mereka itu tidak mulia karena mereka tidak menganjurkan untuk memberi makan orang miskin. Ketika mereka berkuasa, mereka lebih mendukung terhadap orang yang kaya daripada membuat program untuk orang yang miskin. Mereka itu tidak mulia, tidak patut disebut yang terhormat, tidak patut. Ini menurut surat Al-Fajr. Wa ta'kuluna turasa aklal lama. Dan mereka memakan harta warisan dengan cara yang batil. Harusnya warisan ini dibagikan, tetapi dia makan sendiri. Artinya ada kerakusan, artinya melampaui batas-batas ketentuan untuk mendapatkan harta yang halal. Apakah korupsi itu sama dengan merampas harta warisan? Nah, itu tidak mulia. Orang yang korupsi, orang yang memanfaatkan jabatan, apakah mereka mulia? Wa tuhibbunal mala hubban jama. Dan mereka mencintai harta dengan cinta yang sangat. Jadi harta minded atau hartaholik gitu. Jadi mereka sangat menyenangi terhadap harta. Kala, kata Allah, yang mulia itu bukan yang seperti itu, tetapi tentu yang sebaliknya. Yang mulia itu adalah yang selalu berbagi. Apa kesimpulannya dari ayat 15-20 surat Al-Fajr ini? Kira-kira bahwa kesuksesan atau ukuran kesuksesan itu bukanlah harta, jumlah harta yang dimiliki, kekuasaan yang dimiliki, tetapi ukuran kesuksesan atau kemuliaan itu adalah dengan banyak berbagi, dengan menganjurkan berbagi. Dan berbagi itu tidak harus menunggu kaya. Orang untuk menganjurkan tidak perlu punya kekayaan, tinggal bagaimana dia memiliki keberpihakan. Itulah tanda kemuliaan. Itulah ukuran kesuksesan sebenarnya, ketika seseorang bisa berbagi meskipun untuk dirinya pun tidak punya. Karena untuk menganjurkan tidak perlu menunggu kaya. Pada bagian akhir dari surat Al-Fajr ini, yaitu ayat 21 sampai dengan 30, kita akan melanjutkan dari diskusi kita pada bagian sebelumnya tentang ukuran kemuliaan atau ukuran kesuksesan sejati, bahwa harta itu bukanlah hasil dari ujian. Harta itu adalah ujian itu sendiri. Orang yang lulus ujian adalah yang dia bisa berkarya baik, berbagi dengan orang-orang miskin, dengan anak yatim, dengan hartanya yang dimiliki. Maka merekalah yang akan mendapat ijazah yang baik. Dan hasil ujian itu adalah di akhirat, bukan di dunia. Qala idza dukatil ardu dakal daka. Kata Allah, jangan berbuat demikian. Artinya, jangan menganggap bahwa ukuran kesuksesan itu, ukuran kemuliaan itu adalah banyaknya harta, banyaknya tahta. Jangan. Idza dukatil ardu dakal daka. Apabila bumi diguncangkan berturut-turut. Pernah mengalami gempa bumi? Ya, gambarannya kiamat itu adalah seperti itu. Bumi berguncang karena dibentrokkan antara satu planet dengan planet lainnya. Hancur semua alam semesta itu. Wa jaa rabbuka wal malaku soffa soffa.
Dan datanglah Tuhanmu sedangkan malaikat berbaris-baris. Ketika waktu itu manusia setelah terbentuk sebuah alam baru, berkumpul di suatu tempat, bingung kesana kemari mencari syafaat. Meminta tolong kepada Nabi Adam, tidak bisa. Sampai akhirnya kepada Nabi Muhammad. Kata Nabi, annalaha, annalaha. Kami yang bisa membantu, kami yang bisa membantu. Maka Nabi meminta syafaat kepada Allah untuk umat-umatnya. Maka datanglah Allah bersama barisan malaikat. Tentu bayangan kedatangan itu tidak seperti yang kita bayangkan saat ini. Tapi demikianlah redaksi Al-Quran supaya kita bisa tergambar situasinya. Wazi'a yawma idin bi jahannam. Yawma idin yatadakkarul insan wa anna lahu dzikra. Wazi'a yawma idin bi jahannam. Didatangkan pada waktu itu neraka jahanam. Yawma idin yatadakkarul insan. Pada waktu itu sadarlah semua manusia. Sejak surat Al-Alaq, Al-Quran mengajak Iqra, bacalah, belajarlah, supaya tahu diri. Karena kala innal insana layatgau ar-ra'astagna. Dengan tidak belajar orang kemudian tidak tahu diri dan lupa diri akhirnya. Sehingga berbuat sesuai dengan sekehendak kemauannya saja tanpa tahu batas-batas yang harus dihindari. Dan pada waktu itu sadar, fadakir inna fa'ati dzikra. Peringatan itu pada waktu itu bermanfaat. Sadar mereka itu. Manusia itu sadar pada waktu sesadar-sadarnya. Terlihat semua yang dilakukan ketika di dunia itu. Wa anna lahu dzikra. Dan tidak berguna pada waktu itu kesadaran itu. Maka segeralah beramal saat ini, sekarang. Hei anak muda, jika kamu ingin berhasil, jangan menunggu nanti, sekaranglah. Buatlah cita-cita yang tinggi setinggi bintang. Kemudian kejar cita-citamu dengan syiratal mustaqim, dengan jalan yang benar. Hei orang tua, sebelum mati, segera beramal baik, beramal soleh. Karena penyesalan nanti di hari akhirat itu tak berguna lagi. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Dia berkata, alangkah baiknya kiranya aku dahulu mengerjakan amal soleh untuk hidupku ini. Pada waktu itu manusia menyesal kenapa tidak beramal ketika di dunia. Ingin kembali lagi ke dunia. Tapi dunia ini sudah tidak ada, sudah hancur semua. Sudah diganti oleh dunia yang baru. Fa yauma idilla yu'adzibu adabahu ahad. Maka pada hari itu tiada seorang pun yang menyiksa seperti siksanya. Ketika neraka kemudian dibentangkan, manusia disuruh lewat ke atas jembatan di atas neraka itu. Dan orang-orang yang ketika di dunia lupa diri, tidak tahu diri, tidak mengenal Allah, maka mereka disiksa. Dan tidak ada siksaan yang lebih berat daripada siksaan pada waktu itu. Wala yusiku wasyaqau ahad. Dan tiada seorang pun yang mengikat seperti ikatannya. Orang-orang yang disiksa itu diikat sekeras-kerasnya, dicambuk sekeras-kerasnya, disiksa lebih pada siksaan di penjara yang paling dahsyat di dunia. Itulah orang-orang yang lupa diri, orang-orang yang kotor jiwanya, orang-orang yang menjadikan ukuran kemuliaan itu adalah harta. Karena ukuran materi itu, ketika orang menjadikan ukuran kemuliaan itu harta, terjadilah yang namanya perbudakan. Sehingga manusia menyembah terhadap manusia yang lainnya. Maka Islam hadir untuk membebaskan penyembahan manusia kepada manusia lainnya. Sembahlah hanya Allah saja. Maka orang-orang yang
Qad aflaha man zakkaha, yang bersih hatinya. Orang-orang yang sukses sejati itu, yang mau berbagi, peduli kepada orang-orang yang perlu dibela, orang-orang lemah, orang anak yatim, orang miskin. Pada waktu itu hatinya tenang. Orang-orang yang berkorban dengan jiwa dan raganya untuk menegakkan kebenaran, bahwa 3 tahun, sekitar 3 tahunan ketika Nabi diutus, bayangkan orang-orang lemah, bahkan ada yang dibunuh oleh majikannya karena mereka budaknya, disiksa dengan sangat keras. Tetapi mereka yang berjuang menegakkan kebenaran, yang dia berangkat untuk memperjuangkan kebenaran dan pulang hanya nama, jiwanya tenang. Karena apa? Lulus ujian, dipanggil di akhirat nanti oleh Allah, ya ayatuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa yang tenang. Kenapa tenang? Karena tidak punya masalah dengan Allah. Sejak di dunia sudah mengenal Allah, dekat dengan Allah. Ketika waktu itu bertemu dengan Allah, jiwanya tenang. Karena dia mengikuti petunjuk yang diberikan oleh Allah, mengikuti Al-Quran. Ada sebuah hadis yang cukup menarik dari Ibnu Asyakir, bahwa Rasulullah bersabda kepada seorang lelaki, "Qul lillahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainatan, tu'minu biliqa'ika wa tardo biqada'ika wa taqna'u bi'ata'ika." Katakanlah, ya Allah, sungguhnya aku memohon kepada Engkau jiwa yang hanya tenang kepada Engkau, beriman kepada hari bersua dengan Engkau, dan ridho dengan keputusan Engkau, dan menerima dengan tulus pemberian Engkau. Ini adalah sebuah doa agar jiwa kita selalu tenang. Ketenangan itu ketika kita ridho bahwa Allah sebagai Tuhan kita. Raditu billahi robba. Ridho menjadikan Allah sebagai Tuhan. Wabil islami dina. Itulah sumber kepuasan. Maka di akhirat nanti orang-orang yang seperti ini, yang bersih hatinya, akan dipanggil. Irji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya. An ra'ahus stagna inna ila rabbika ruj'a. Dalam surat Al-Qalam sudah disampaikan bahwa kepada Tuhanmu lah kembalimu. Maka nanti ketika kembali kepada Tuhan, Allah memanggil mereka yang selalu tunduk dekat dengan Allah. Irji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya. Hatinya ridho, juga diridhoi oleh Allah. Inilah yang namanya mardotilah. Inilah orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah. Alladzina an'amta alaihim. Orang-orang yang tidak dimurkai, tidak maghdub, dan tidak sesat jalan. Fadhuli fi ibadi, maka masuklah ke dalam kumpulan hamba-hambaku. Masuklah kepada dalam masyarakat pengabdi ilahi, masyarakat yang hanya mengabdi kepada Allah Ta'ala, Allah Azza wa Jalla. Karena apa? Mereka yang menjadi hamba-hamba Allah. Wadhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Itulah yang terjadi hasil ujian. Ketika ujian itu dilakukan di dunia dengan harta, dengan tahta, dengan rezeki, dan rezeki itu tidak hanya harta, kesehatan dan lain sebagainya. Itulah rezeki yang luar biasa. Napas pun adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang ridho menjadikan Allah sebagai Tuhannya, maka dipanggil wadhuli jannati. Maka jadilah masyarakat pengabdi ilahi, jangan jadi masyarakat pengabdi materi. Apa kesimpulannya yang bisa kita ambil dari bagian ini, surat Al-Fajr bagian akhir ayat 21 sampai 30 ini, bahwa bagaimana supaya bisa menjadi orang sukses sejati. Apa ukuran sukses sejati itu?
kuncinya adalah muda berkarya, insya Allah tua berjaya, dan mati masuk surga. Jadilah masyarakat pengabdi ilahi, bukan pengabdi materi atau insani. Masyarakat yang suka berbagi meski tak ada orang yang peduli. Shadaqallahul adzim, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah SAW bersabda, baligu anni walau ayatan, sampaikan dariku meskipun satu ayat. Mari kita sebarkan jalan kebahagiaan dengan like, share, dan subscribe channel ini.